Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Rumah Sakit Bayangkara Surabaya. Kembali lagi bersama saya Dinda Anggriani Putri dalam acara Simbadosi, Sinau bareng Dokter Polisi. Akhir-akhir ini kita sering kali mendengar bahkan melihat tindak kekerasan, bullying, bahkan kasus pembunuhan. Tidak hanya terjadi pada orang dewasa, namun juga pada remaja bahkan anak di bawah umur. Apakah pelaku-pelaku tersebut mengalami gangguan jiwa? Ya, hari ini kita kedatangan tamu spesial, narasumber yang hebat dan luar biasa. Dalam topik podcast kali ini, beliau akan menyampaikan materi mengenai deteksi gangguan jiwa. Baik, sudah hadir bersama kita Dr. Lucia Dewi Puspita, spesialis kedokteran jiwa. Ya, mungkin sahabat Rumah Sakit Bayangkara banyak yang belum tahu, beliau ini dokter spesialis kedokteran jiwa lulusan UNER pada tahun 2017 dan saat ini telah bergabung di Rumah Sakit Bayangkara Surabaya. Selamat pagi dokter. Selamat pagi Mbak Dinda. Apa kabar dok? Baik sekali. Iya, alhamdulillah baik. Terima kasih banyak dokter telah menyempatkan hadir pada pagi hari ini, sudah mau sharing bersama kami. Iya. Baik, kita langsung masuk nih dok ke materi. Kita akan membahas tentang gangguan jiwa. Apakah orang yang mengalami gangguan jiwa ini sebenarnya menyadari perilakunya nggak sih dok? Ya, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Baik, saya akan jelaskan tentang bermacam-macam gangguan jiwa ya. Jadi gangguan jiwa itu macam-macam jenisnya ya. Jadi ada beberapa yang berperilaku yang tidak menyadari tentang perilakunya tersebut. Misalnya gangguan jiwa berat, itu kategori gangguan jiwa berat ya, atau gangguan jiwa psikotik. Terus ada beberapa juga yang menyadari perilakunya tetapi tidak bisa mengendalikan dorongannya, itu gangguan dorongan impuls. Misalnya seperti orang-orang dengan kleptomania, menyadari tapi dia tidak bisa mengendalikan dorongan untuk mengambil sesuatu yang bukan miliknya. Ada gangguan jiwa yang benar-benar menyadari, misalnya itu gangguan neurotik namanya. Jadi menyadari kalau ada sesuatu yang kurang di dirinya, kalau ada yang nggak beres sama dirinya, seperti gangguan depresi, gangguan cemas, mungkin ada kesulitan tidur, dan gangguan bipolar bisa menyadari. Ya, jadi untuk gangguan jiwa, orang dengan gangguan jiwa itu dibedakan dua Mbak Dinda. Jadi ada yang namanya istilahnya ODGJ, orang dengan gangguan jiwa, atau ODMK, orang dengan masalah kejiwaan. Itu tentu berbeda. Jadi kalau ODGJ itu memang sudah orang dengan gangguan jiwa yang perlu penanganan secara medis. Kalau ODMK itu orang yang secara kasat mata mungkin orang awam tidak mengerti kalau ini gangguan jiwa enggak. Misalnya sekarang ini kan banyak ya seperti transgender dan sebagainya ya, perilaku LGBT, lesbian dan sebagainya, itu bukan termasuk ODGJ atau orang dengan gangguan jiwa, akan tetapi termasuk ODMK, orang dengan masalah kejiwaan. Jadi suatu saat bisa terjadi kecenderungan untuk masalah kejiwaan. Misalnya ternyata orang-orang sekitarnya tidak menerima perilaku itu yang dianggap orang secara kebanyakan tidak normal gitu ya. Nah, kalau dia enjoy aja dengan perilakunya, lalu dia tetap berkomunitas dengan orang yang sama dengan mereka, itu oke aja, enggak apa-apa. Tetapi saat berada di lingkungan dengan orang kebanyakan yang dia merasa aku kok beda gitu ya, bisa lama-lama jatuh ke dalam kondisi yang namanya depresi gitu ya. Jadi gangguan jiwa itu bermacam-macam, ada yang bisa disadari oleh yang penyandangnya, ada yang tidak. Gitu Mbak Dinda. Iya, menarik sekali dokter. Dokter tadi sempat menyebutkan transgender. Ya. Banyak sekali ya dok sekarang di Indonesia sendiri ini kasus transgender tadi. Menurut dokter, apakah memang transgender ini yang tidak menerima kenyataan bahwa dirinya terlahir sebagai perempuan atau laki-laki, itu dalam jangka panjang memang cenderung berperilaku yang seperti itu, maksudnya berperilaku seperti yang dia inginkan sendiri, yang tidak sesuai norma, maksudnya begitu? Iya dokter. Ya, jadi untuk transgender atau yang namanya itu transseksual ya, itu
itu kita tidak bisa hanya melihat satu sisi. Jadi saat ini orangnya loh kok ganti kelamin, kok berubah jadi perilakunya seperti itu, tidak bisa begitu. Kita harus melihat namanya kalau psikiatri itu secara holistik ya. Jadi dulunya dia diasuh oleh keluarga yang bagaimana gitu ya, atau pernah nggak dia mengalami trauma seksual atau trauma masa kecil ya, terutama pada saat sebelum pubertas gitu. Jadi hal-hal itu juga harus kita perhatikan. Tidak hanya lingkungan juga akhirnya yang berpengaruh, juga sebagian besar juga lingkungan. Mungkin orang tuanya, bapak ibunya mengasuh dengan benar gitu ya. Misalnya anak laki ya diasuh secara laki-laki secara benar. Kalau perempuan juga secara benar, tapi ketemu lingkungan yang kurang benar gitu ya. Jadi lingkungan berperan penting dalam terjadinya transseksual atau transgender yang akhir-akhir ini mulai marak gitu ya. Berarti ada kontribusi dari pihak keluarga pengaruh untuk membentuk jati diri juga ya dok. Betul pentingnya sekali parenting itu tadi dok. Ya. Lalu dokter, jika sebagai orang awam nih dok, sadar akan sesuatu ada yang nggak beres nih dok dengan diri kita sendiri, mungkin apa yang bisa kita perhatikan atau apa nih yang pertama kali bisa kita lakukan dokter? Jadi misalnya bagaimana caranya kita untuk tahu ini ada masalah kejiwaan enggak, begitu ya maksudnya. Nah, banyak hal yang bisa diamati ya, dari mulai pembicaraannya, sikap-sikapnya, perilakunya, kebiasaan yang enggak sepertinya setiap hari dia lakukan. Seperti misalnya ya, misalnya Mbak Dinda ini punya teman ya, kok tiba-tiba datang biasanya ceria gitu ya, datang kok lebih uring-uringan, mudah baper gitu ya, sensitif gitu ya, atau kerja kok sering bolos atau sering enggak masuk, absen karena sakit misalnya, atau ceroboh melakukan pekerjaannya, mudah lupa, apa pekerjaannya kurang beres gitu ya. Terus misalnya kalau orang sekarang itu nyolot gitu ya, mudah nyolot gitu ya, istilahnya kaum gaul ya, mudah emosional, itu juga bisa dideteksi dari itu ya. Selain itu juga mungkin perilaku yang lain, misalnya yang mudah agresif, kasar gitu juga bisa. Itu bisa untuk deteksi dini. Selain gangguan tidur, gangguan cemas, mudah lelah, itu lebih parah lagi gitu Mbak Dinda. Gangguan tidur itu apa sama dengan insomnia itu dokter? Ya, salah satunya insomnia, tapi banyak sekali gangguan tidur, tidak hanya insomnia ya. Kalau insomnia sendiri kan sulit tidur, sulit mengawali, sulit mempertahankan tidur. Tetapi ada juga gangguan yang namanya hipersomnia. Jadi sudah tidurnya puas, sebenarnya sudah 8-9 jam, tapi masih ngantuk juga, itu ada yang hipersomnia ya. Jadi banyak sekali gangguan tidur. Ada juga tidur yang sambil berjalan gitu ya. Mungkin pernah dengar ceritanya gitu temannya sleepwalking begitu, ada juga ya. Oh, itu jadi juga termasuk gangguan jiwa dokter, sleepwalking. Iya, sleepwalking. Kadang mereka nggak menyadari, kalau tidurnya sambil jalan tiba-tiba buka kunci pagar, bawa motor. Oh, bahaya sekali dok. Bahaya itu, makanya keluarganya harus aware di sini. Dan paginya saat diingatkan keluarga, misalnya kamu tadi malam kemana gitu, pasien tidak akan ingat. Kalau dia habis buka pagar terus pergi kemana, dia nggak ingat kejadiannya. Di bawah alam sadar berarti masih ya dok ya. Oh, seperti itu. Jadi posisi tertidur sebenarnya begitu ya. Iya. Itu namanya sleepwalking. Baik. Lalu tadi dokter sempat mengatakan mengalami cemas berlebihan. Padahal mungkin sesuatunya itu belum terjadi dokter. Bahkan mungkin apakah termasuk itu gangguan jiwa dini atau seperti apa dok? Ya, gangguan cemas termasuk gangguan jiwa yang jenis neurotik. Jadi kan tadi ada psikotik ya. Psikotik itu tidak menyadari, gangguan jiwa berat yang tidak menyadari akan gangguannya. Biasanya pasien itu tidak merasa dirinya sakit karena dia ada hendaya dalam menilai realita. Jadi tidak bisa membedakan ini kenyataan atau ini hayalan. Itu yang ada halusinasi itu loh ya. Kalau orang awam bilangnya halu gitu ya. Kalau gangguan tidur yang gangguan cemas itu termasuk gangguan jiwa yang neurotik. Jadi pasien sepenuhnya menyadari kondisinya gitu ya. Mulai cemas, mulai mudah gemeter, was-was, terutama biasanya fobia ya, macam-macam gangguan cemas itu bisa fobia, bisa gangguan obsesif ya, bisa gangguan yang lain gitu ya.
Iya, baik dokter. Ini sudah ada titipan pertanyaan nih dok dari sahabat Rumah Sakit Bayangkara. Jika ada teman yang sakit hati melihat kita lebih unggul, karir lebih bagus, memiliki barang branded, apakah itu termasuk gangguan jiwa dokter? Ya, baik. Terima kasih pertanyaannya. Jadi banyak ya sekarang ini, apalagi di dunia media sosial yang gencar ya. Jadi seseorang itu ada kadang apa-apa punya sedikit gitu ya diposting, atau ada kelebihan apa gitu diposting. Ya, itu semua tergantung mindsetnya, value yang dimiliki orang itu, Mbak. Jadi misalnya dia pengen posting hanya karena mungkin menyimpan supaya nggak hilang memorinya itu ya, bisa disimpan di media sosialnya ya. Tapi kalau kecenderungan itu terus menerus sampai mengganggu sekitarnya ya, itu namanya bisa terjadi gangguan kepribadian yang namanya narsisistik gitu ya. Butuh validasi, butuh pengakuan dari orang lain gitu ya. Kalau hanya sesekali menunjukkan barang mewah dan brandednya mungkin it's okay lah ya. Cuman kalau terus-terusan kalau temannya misalnya cuek dengan keberadaannya dia padahal sudah bawa barang branded atau sudah menyatakan prestasi atau yang dia dapetin, tapi kok temannya cuek, terus dia mengharapkan orang lain, ayo ini loh barangku bagus gini misalnya, gitu mungkin ciri kepribadian narsisistik bisa juga ya. Oke, lalu nih dok, misal teman kita itu juga tiba-tiba mood swing. Banyak kan dok sekarang anak-anak remaja tuh yang mood swing, tiba-tiba moodnya berubah, lalu tiba-tiba emosi, sensitif, seperti itu dokter. Nah kita nih sebagai teman, kita bisa lakukan apa sih dok? Jadi mood swing ya, namanya mood itu kan suasana perasaan, suasana hati, swing alunan gitu ya. Jadi manusia normal itu kan punya dua kutub ya, artinya kutub yang depresi itu kalau untuk pasien bipolar ya, depresi dan yang manik gitu ya. Namanya mood swing itu pergantian dari kutub yang depresi, yang suasana hati yang down, atau suasana hati yang sangat semangat berlebihan. Nah, itu kalau dilihat intensitasnya, kalau intensitasnya berlebihan itu bisa mengarah ke gangguan bipolar namanya. Namanya bipolar itu B itu dua ya, pol kutub. Jadi kutub antara kutub depresi, kutub manik saling bergantian dan misalnya cepat mengganggu aktivitasnya sehari-hari, itu bisa mengarah ke gangguan yang namanya bipolar. Cuman kalau misalnya nggak terlalu berlebihan, misalnya hanya sesekali, misalnya biasanya kalau perempuan itu saat menstruasi ya, menstruasi pada perempuan adalah wajar kalau moodnya berubah, mudah marah, sensitif itu karena pengaruh hormonal. Ya, betul. Kalau di luar siklus ternyata ada mood swing yang berlebihan, nah itu perlu diantisipasi ya, mungkin perlu penanganan atau perlu konsultasi ke dokter gitu ya. Oke, baik dokter. Wah, menarik banget nih dok. Semuanya terjadi memang banyak di sekeliling kita dokter. Iya, lalu dok, saya mau tanya nih dok, untuk orang sekitar yang sering merasa dirinya dikit-dikit mengeluh, stres mungkin akan jenuhnya pekerjaan, apakah itu wajar dok? Nah, bicara tentang stres ya, sebenarnya stres itu dibutuhkan apa enggak? Butuh dok. Sebenarnya butuh ya. Jadi stres untuk taraf tertentu itu dibutuhkan. Supaya apa? Supaya kita tetap bisa berprestasi. Betul. Gitu ya. Jadi ada, kalau nanti Mbak Dinda misalnya browsing, ada namanya kurva stres ya. Kurvanya itu seperti begini. Suatu saat kita butuh stres itu supaya kita bisa mencapai puncak dari kemampuan kita. Kemampuan maksimal kita itu bisa kita keluarkan gitu ya. Bandingkan orang kalau nggak stres, ya udahlah slowing down aja, melakukan apa-apa gitu-gitu ya udahlah, aja nerimo hidupnya, aja ya gitu-gitu aja jenuh prestasinya jadinya. gitu ya. Kalau suatu saat ditambahi stres sedikit, dia bisa, oh ternyata aku bisa ya, aku lebih mampu daripada lebih yang aku termotivasi. pikirkan. Betul. Nah, itu ada batas tertentu. Kalau sudah peak di atasnya stres, itu yang kurang baik, itu performannya juga akan menurun gitu ya. Jadi ada batas-batas tertentu. Kalau stres itu memang dibutuhkan. Yang tidak boleh itu adalah distress. Ya, distress itu malah menimbulkan performan kita menurun gitu ya.
tampilan kinerja kita menurun gitu ya. Jadi bagaimanapun juga stres itu harus diatasi begitu ya. Baik dokter, untuk mengenal apa sih penyebab stres sendiri itu mungkin dari dokter bisa menjelaskan sedikit? Baik, penyebab stres macam-macam ya. Bisa karena lingkungan pekerjaan ya, bisa karena lingkungannya di rumah, bisa karena pertemanannya, circle pertemanannya, Benar atau banget dokter. ya kurang waktunya rileks dan sebagainya ya. Jadi sedapat mungkin dideteksi sedini mungkin penyebabnya itu apa supaya bisa diatasi. Gitu ya. Baik. Lalu untuk memperbaiki kualitas hidup agar menjadi lebih baik sendiri, mungkin ada tips dari dokter? Untuk lebih sehat jiwa, sebaiknya seseorang itu menyadari dulu kondisinya saat ini. Sadari saat ini misalnya lagi cemas gitu ya, sadari penyebabnya apa. Mungkin lagi stres pekerjaan atau burnout gitu ya, sadari penyebabnya apa. Yang nomor 2, cari kira-kira siapa yang bisa menolong aku dalam kondisi seperti ini. Bisa curhat, bisa ngobrol ke teman yang terdekat dan sebagainya ya. Ketiga, tentukan prioritas, mana dulu nih yang aku kerjakan gitu ya. Misalnya yang dikerjakan yang mudah-mudah dulu, oke, enggak apa-apa, nanti lama-lama dikerjakan yang lainnya gitu ya. Yang keempat, harus mendekatkan diri pada banyak orang, jadi jangan terus menyimpan itu sendiri. Intinya curhat ya, curhat, menyampaikan yang unek-uneknya yang nggak nyaman, Iya, istilahnya betul. nyampah ya kalau orang awam, orang muda sekarang ini. Itu penting curhat itu karena seperti kita ini, pikiran kita ini seperti tong sampah gitu ya, harus dikeluarkan setiap hari. Jadi Iya, benar apapun banget, yang dokter. rasa nggak nyaman itu sebaiknya dicurhatkan supaya nggak jadi beban di kemudian hari gitu. Iya, karena kalau disimpan sendiri juga lama-lama stres ya dok ya. Stres Benar lama-lama banget. ya. Iya. Ya. Baik, saya mau tanya nih dok, apakah orang ODGJ itu bisa sembuh dok? ODGJ orang dengan gangguan jiwa bisa sembuh dan membaik dengan perawatan rutin dan teratur serta ini yang penting Mbak Dinda, support dari keluarga. Karena ODGJ itu biasanya butuh perawatan jangka panjang dan biasanya pasien dengan masalah kejiwaan ini kan kalau sudah merasa nyaman dengan obatnya, mereka ingin menghentikan ya. Nah, itu perlu dukungan dari keluarga. Atau begini juga, kadang sudah membaik gitu ya. Kadang sumbernya itu kan memang dari keluarga. Ya, mungkin keluarga yang suka membandingkan anak si A, si B, si C dengan keluarga-keluarga yang lain, itu juga menjadi sumber masalah di kemudian hari. Jadi perlu juga psikoedukasi kepada keluarga sehingga pasien kalau datang berobat ke kita, terutama di poli ya, sering kita edukasi supaya membawa datang keluarganya ya. Jadi dokter akan memberikan edukasi kepada keluarga untuk kesinambungan pengobatannya. Iya, betul sekali dokter, karena memang pentingnya edukasi ini tidak hanya untuk korban ya dok ya, atau pasien, tapi Ya, juga betul. teman sekitar, bahkan keluarga. Ya. Karena memang di luar banyak sekali dokter, mungkin keluarga bahkan teman itu apatis, tidak mau mengerti nih kondisi temannya seperti apa, keluarganya seperti apa. Yang mereka tahu selama ini ya baik-baik saja, padahal memang menyimpan beban atau mungkin stres yang tidak bisa dikeluarkan itu tadi ya dok ya. Betul. Ya, Baik. kadang memang orang pengen menampilkan dirinya baik-baik aja sebenarnya, tapi tidak sedang baik-baik saja gitu ya kan. Banyak seperti Iya, itu. banyak sekarang dokter yang Iya. memakai topeng istilahnya ya dok ya, agar mungkin tidak mau orang lain tahu nih kalau aku nggak baik-baik aja, seperti itu dokter. Ya dokter, saya mau tanya nih dok, kalau stres lama-lama dibiarkan ini apakah ada impact untuk jangka panjangnya dok? Ya, baik. Stres tadi kalau yang tidak baik namanya distres ya. Ya. Sekarang kita bicara stres yang patologis yang namanya distres. Nah, distres itu karena tubuh kita itu kan terdiri dari jiwa sama badan ya. Jadi secara holistik badan kita itu selalu berhubungan sama sistem saraf yang berada di dalam tubuh kita. Jadi kondisi stres ini akan menimbulkan banyak sekali akibat dari ujung kepala sampai ujung kaki Mbak Dinda. Jadi
stres bisa mengeluarkan yang namanya hormon stres. Saat pikiran kita stres, hormon stres yang namanya kortisol itu akan beredar ke seluruh pembuluh darah dan akan mengakibatkan banyak hal ya. Kalau misalnya mengenai pembuluh darah akan terjadi hipertensi gitu ya, atau gangguan ginjal dan sebagainya. Nanti kalau pas ngena yang di lambung, biasanya gangguan lambung, kita dengar yang namanya istilah GERD ya, gastroesophageal reflux disease gitu ya, masalah sakit yang tidak sembuh-sembuh gitu ya. Terus bisa juga mengenai kulit juga bisa berpengaruh, misalnya sering gatal, psoriasis atau dermatitis yang nggak sembuh-sembuh gitu, itu juga bisa akibat dari stres. Atau kerontokan rambut ya, atau sariawan, saya sariawan dok, setiap bulan, hampir tiap bulan, terutama menjelang haid gitu ya. Itu pas daya tahan tubuhnya turun dan mungkin kondisinya stres ya. Bahkan yang terakhir bisa menimbulkan daya tahan tubuh yang menurun, orang yang mudah sakit ya, sering, mungkin ada teman Mbak Dinda yang sering izin tidak masuk karena sakit, bisa karena kondisi stres juga gitu. Kalau tidak diatasi stresnya itu. Baik, gitu ya. Berarti perlu penanganan lebih lanjut ya dokter ya, betul. Baik, sudah ada titipan pertanyaan lagi nih dok dari sahabat Rumah Sakit Bayangkara. Jika sering bermimpi yang berujung mengganggu aktivitas, apa ada keterkaitannya dokter dengan kejiwaan? Ya, baik. Jadi mimpi itu adalah kalau orang awam bilang bunga tidur ya Mbak Dinda ya. Ya betul. Tapi dokter, ada mimpi yang kurang baik, artinya begini, mimpi itu bisa diingat, ada yang bisa diingat, ada yang bisa tidak diingat. Ini tergantung fase tidurnya di mana, ya. Jadi kalau orang mimpi itu harusnya kan tidurnya nyenyak ya, ada namanya fase REM dan non REM, tapi ini terlalu medis ya. Jadi saat tidur itu sebaiknya memang ada hanya porsi tertentu dari mimpi. Jadi tidak boleh kebanyakan supaya paginya bisa tidur, bisa bangun dengan nyenyak, ya. Nah, kalau sampai mimpi tersebut mengganggu aktivitas kita, misalnya bangunnya jadi tidak nyenyak, jadi nggak seger gitu ya, bangunnya nggak, kok sudah tidur tapi kok rasanya nggak nyenyak, bangunnya nggak seger gitu, itu perlu penanganan ya. Mungkin ada di tahap tertentu dari tidur itu yang kurang gitu ya. Jadi normal kan kita tidur 6-8 jam ya, dan ada 25% itu fase-fasenya yang beda, ada REM, ada non REM begitu ya. Jadi mimpi itu juga tergantung sama apa yang kita baca, apa yang kita lihat beberapa jam sebelum tidur. Jadi sebaiknya kalau mau sleep hygiene yang bagus, 2 jam sebelum tidur itu kita mesti menghindarkan diri dari gadget gitu, atau masalah-masalah yang mungkin membebani kita gitu ya. Jadi gunakan tempat tidur hanya untuk tidur supaya lebih nyaman tidurnya. Ya, gitu jangan membawa masalah ke tempat tidak tidur. membawa masalah ke tempat tidur. Jadi memang tidur, fungsinya tempat tidur untuk tidur dan ditinggalkan masalah itu gitu ya. Iya betul. Atau kita bisa melakukan deep talk ya dok, dengan Ya, pasangan, boleh. dengan kakak, adik atau orang Boleh, tua. curhat gitu ya. Betul. Juga bisa. Jadi beban kita sedikit-sedikit rilis gitu, supaya nggak terlalu berat. Jadi biasanya mimpi itu berhubungan sama angan-angan kita juga. Misalnya kita ingin beli apa gitu ya, tas atau sepatu baru gitu ya, tapi belum kesampaian, belum cukup duitnya, atau belum ada waktu untuk pergi belanja gitu ya. Biasanya kita termimpi-mimpi di situ. Sampai terbawa. Ya, biasanya hubungannya sama harapan yang tidak bisa Belum tercapai. direalisasikan di dunia nyata. Tapi jangan salah, mimpi itu salah satu coping mekanisme tubuh kita untuk mengurangi beban kita. Sama dengan kita kalau ada masalah nangis. Nah, mimpi itu jadi keluar dari alam bawah sadarnya untuk sebenarnya coping mekanisme supaya mental kita lebih sehat. Baik, ya. Karena banyak juga kejadian yang setelah bermimpi dia nangis dokter padahal masih tertidur itu. Itu Ya, juga termasuk bisa seperti itu. Biasanya ada anak-anak kecil ya, ada Iya. namanya itu nightmare ya, terror night gitu ya. Seperti biasanya anak-anak itu karena mainan ya, mainan perang-perangan yang agak serem-serem gitu ya. Tengah malam tiba-tiba menjerit, nangis, mimpi itu. Bisa seperti itu. Ya, Itu baik, butuh baik, penanganan kalau seperti itu ya. Siap dokter. Wah, menarik sekali ya dok topik hari ini.
Ya, mungkin beberapa orang tidak menyadari adanya gangguan jiwa yang terjadi pada orang terdekat, bahkan mungkin pada diri kita sendiri, dokter. Bisa banget nih untuk sahabat Rumah Sakit Bayangkara yang mau melakukan pemeriksaan atau konsultasi, bisa langsung datang ke Rumah Sakit Bayangkara Surabaya. Dan untuk memudahkan ketika ingin melakukan pemeriksaan, bisa daftar tanpa antri terlebih dahulu dengan cara mendownload aplikasi RS Bayangkara Surabaya di Play Store masing-masing. Karena semakin cepat gangguan jiwa terdeteksi, maka proses penyembuhan dan juga pengobatan yang tepat dapat segera dilakukan. Baik, bagi sahabat Rumah Sakit Bayangkara Surabaya yang ingin melakukan konsultasi bisa langsung datang ke Poli Psikiatri di hari Senin sampai dengan Jumat di jam 8 sampai jam 12 siang. Baik, terima kasih banyak dokter telah sharing bersama kita pada pagi hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Bagi sahabat Rumah Sakit Bayangkara Surabaya yang merasa podcast kali ini bermanfaat untuk kalian dan juga orang sekitar, bisa like, comment, subscribe, dan juga share postingan ini. Sampai bertemu di podcast selanjutnya. Rumah Sakit Bayangkara Surabaya, gawe sehat, gawe seger, gawe waras.